Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asma Wadasiagian dari kelas 12 IPA 5. Saya akan menerangkan secara singkat materi bab 1 Sejarah Kebudayaan Islam. Materi bab pertama yaitu perkembangan Islam di Indonesia yang terdiri dari situasi dan kondisi sebelum Islam atau pra-Islam, jalur masuknya Islam di Indonesia, strategi dakwah Islam di Indonesia, dan fase penyebaran Islam di Indonesia. Sebab pertama adalah situasi dan kondisi sebelum Islam, yaitu yang pertama secara geografis, yaitu wilayah Indonesia yang strategis, yaitu berada di jalur Khatulistiwa. Yang kedua, keyakinan. Sebelum Indonesia datang, keyakinan mereka adalah Hindu-Buddha atau kepercayaan terhadap roh-roh yang mendiami benda, seperti pohon, batu, dan lain-lain. Serta dinamisme, yaitu kepercayaan sesuatu mempunyai kekuatan. Selanjutnya adalah secara politik. Sebelum Islam datang, politiknya itu, sistem politiknya yaitu kerajaan, seperti yang kita ketahui, kerajaan ada yang kerajaan Sriwijaya, Majapahit, dan lain-lain. Selanjutnya perekonomian. Perekonomian mereka yaitu dari pertanian, perdagangan, dan industri rumah tangga. Selanjutnya adalah sastra. Dibuktikan dengan ditemukannya prasasti mengenai cerita Sang Citralek. Selanjutnya jalur masuknya Islam di Indonesia. Ada 4 teori. Yang pertama adalah teori Gujarat, menyatakan bahwa Islam masuk di Indonesia dari bangsa India melalui jalur perdagangan pada abad ke-13 Masehi yang dikemukakan oleh Visnapel, Mokwete, dan Fatimi. Kemudian teori kedua yaitu teori Arab. Islam masuk di Indonesia dari bangsa Arab memang sengaja untuk menyebarkan agama Islam pada abad ke-7 sampai ke-8 Masehi dikemukakan oleh Sir Thomas Arnold. Kemudian teori yang ketiga adalah teori Persia, yaitu Islam masuk di Indonesia dari bangsa Gujarat dengan pendekatan kebudayaan pada abad ke-13 Masehi dikemukakan oleh Husin Jajaningrat. Kemudian teori yang keempat adalah teori Cina, yaitu menyatakan bahwa Islam masuk di Indonesia dari para perantau Cina pada abad ke-15. Selanjutnya adalah strategi dakwah Islam di Indonesia. Yang pertama itu melalui jalur perdagangan pada abad ke-7 sampai ke-16 Masehi. Para pedagang Arab melakukan perdagangan di Indonesia dan menjalin hubungan dengan bangsa Indonesia. Yang kedua adalah melalui perkawinan, di mana pedagang Muslim melakukan perkawinan dengan bangsa pribumi dengan syarat mengucapkan syahadat. Yang ketiga yaitu dengan cara politik, yaitu rajanya masuk Islam, otomatis rakyatnya juga masuk Islam. Yang keempat melalui pendidikan dengan didirikannya pesantren, dan yang kelima yaitu melalui kesenian, yaitu dengan mengadakan pertunjukan seni, gamelan, dan wayang. Dan yang terakhir adalah tasawuf, yaitu mengajarkan tasawuf yang diramu atau yang dicampur dengan ajaran yang sudah dikenal oleh Indonesia, jadi dimix. Selanjutnya adalah fase penyebaran Islam di Indonesia, yaitu melalui ada 3 tahap. Yang pertama adalah tahap kehadiran para pedagang Muslim, yaitu sebelum abad ke-13 Masehi. Para pedagang Muslim melakukan perkawinan dengan bangsa pribumi, dibuktikan dengan adanya makam Fatimah binti Maimun dengan angka tahun yaitu 475 Hijriah atau 1082 Masehi. Yang kedua adalah tahap terbentuknya kerajaan Islam pada abad ke-13 sampai ke-16 Masehi. Kerajaan Islam pertama yaitu Samudra Pasai, selanjutnya disusul dengan kerajaan Malaka, kerajaan Demak, dan lain-lain. Di setiap kerajaan dibangun jalur perdagangan sebagai pusat perekonomian. Yang ketiga adalah tahap pelembagaan Islam, yaitu di mana para pemangku kerajaan berguru ke pusat pendidikan Islam yang pada saat itu berada di Aceh. Bab kedua adalah Wali Songo yang terdiri dari biografi Wali Songo, strategi dakwah Wali Songo, dan peran Wali Songo terhadap peradaban Nusantara serta keladanan yang dapat kita ambil dari Wali Songo. Yang biografi pertama adalah dari Syekh Maulana Malik Ibrahim. Syekh Maulana Malik Ibrahim adalah keturunan Ali Zainal Abidin. Dia merupakan cicit Nabi Muhammad SAW, datang ke Indonesia pada tahun 1293 Masehi dan meninggal pada 8 April 1419 dan dimakamkan di kota Gresik. Yang kedua adalah Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Ayahnya bernama Ibrahim As-Samarkandi. Dia pertama kali berlabuh di Indonesia yaitu di Kerajaan Majapahit. Wafat pada tahun 1406 Masehi dan dimakamkan di Surabaya. Yang ketiga adalah Sunan Bonang atau Mahmud Ibrahim. Raden Maulana Mahmud Ibrahim merupakan putra Sunan Ampel. Ia mendirikan sebuah pesantren, meninggal pada tahun 1525 dan dimakamkan di Tuban. Yang keempat adalah Sunan Kalijaga atau Raden Syahid. Ayahnya itu bernamanya Raden Sahur Tumanggung. Wafat dia pada pertengahan abad ke-15 dan dimakamkan di Jawa Tengah. Yang kelima adalah Sunan Giri atau Raden Ainul Yakin. Dia merupakan putra dari Syekh Maulana Ishak. Dia besar ia menjadi santri di pesantren milik Sunan Ampel. Dia wafat pada abad ke-16 Masehi dan dimakamkan di Gresik. Kemudian yang keenam adalah Sunan Derajat atau Raden Kasim. Dia merupakan putra Sunan Ampel. Dia mempunyai 6 saudara, seayah dan seibu. Yang ketujuh adalah Sunan Kudus atau Raden Ja'far Shadiq. Dia merupakan putra Raden Utsman Haji. Dia wafat pada tahun 1550 dimakamkan di Menara Kudus. Yang ke-8 adalah Sunan Muria atau Raden Umar Said. Dia merupakan putra Sunan Kalijaga. Dia wafat pada abad ke-16 dan dimakamkan di Kudus. Yang ke-9 adalah Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Dia merupakan pendiri Kesultanan Cirebon dan Banten. Dia wafat pada tahun 1570 dan dimakamkan di Gunung Jati, Jawa. Strategi dakwah Wali Songo yang pertama Maulana Malik Ibrahim dengan jalur pendidikan, yaitu dengan mendirikan pesantren. Yang kedua yaitu Sunan Ampel atau Raden Rahmatullah. Dia dengan cara mendirikan pesantren di Ampel. Yang ketiga adalah Sunan Bonang atau Raden Maulana Mahmud Ibrahim dengan jalur tradisi dan budaya masyarakat. Yang keempat
merupakan Sunan Kalijaga atau Raden Mas Syahid. Dia menggunakan pendidikan kultural dalam berdakwah. Yang kelima yaitu Sunan Giri atau Raden Ainul Yakin dengan mendirikan pesantren di daerah Giri. Kemudian Sunan Derajat atau Raden Kasim yaitu membuat pusat belajar agama Islam dan kesenian yang Islami. Yang ketujuh adalah Sunan Kudus atau Raden Ja'far Shadiq. Dia mendirikan sebuah masjid dan dengan pendekatan budaya. Yang ke-8 adalah Sunan Muria dengan menjadikan desa-desa terpencil sebagai media dakwah dari beliau. Yang ke-9 adalah Sunan Gunung Jati atau Raden Syarif Hidayatullah, yaitu dengan cara melawan dan mengusir bangsa Portugis dari Indonesia. Kemudian yaitu peran Wali Songo terhadap peradaban Islam. Yang pertama menjadikan masjid dan pesantren sebagai lembaga pendidikan Indonesia. Yang kedua yaitu dalam seni arsitektur. Dapat dilihat dari pembangunan masjid yang dibangun oleh para wali. Yang ketiga adalah bidang seni dan budaya dengan membangun seni dan budaya tanpa meninggalkan tradisi lama. Dan yang keempat adalah bidang politik, yaitu kerajaan Islam pada masa kejayaan dipengaruhi oleh para pemerintah Islam. Kemudian teladan yang kita dapat lihat dari Wali Songo yaitu terdiri dari keteladanan spiritual dan intelektual, yaitu semangat tinggi dalam mengembangkan ajaran Islam. Yang kedua adalah sikap keberanian para wali dalam melindungi dan mempertahankan wilayah Islam dari penjajahan asing. Yang ketiga adalah sikap solidaritas dan kepedulian sosial para wali yang tinggi. Kemudian bab 3 yaitu kerajaan Islam di Indonesia yang terdiri sejarah perkembangan kerajaan Islam di Indonesia yang meliputi kerajaan Islam di Sumatera, kerajaan Islam di Jawa, kerajaan Islam di Kalimantan atau Banjar, kerajaan Islam di Gorontalo, kerajaan Islam di Ternate dan kerajaan Islam di Nusa Tenggara, serta peran kerajaan terhadap perkembangan Islam di Indonesia. Kerajaan Islam di Sumatera terdiri Kerajaan Samudra Pasai. Dia merupakan terletak di Aceh Utara. Kerajaan pertama di Indonesia yang didirikan oleh Meurasila yaitu pada tahun 1267 Masehi. Kerajaan ini adalah gabungan dari Kerajaan Pasaden dan Peurlak. Raja pertamanya yaitu Malik Al-Saleh di mana pusat penyebaran agama Islam dan pusat perniagaan penting. Yang kedua adalah Kerajaan Aceh Darussalam, yaitu berdiri pada masa runtuhnya Kerajaan Samudra Pasai. Dia terletak di ibu kota Banda Aceh Darussalam. Dia sultan pertamanya yaitu Sultan Ali Muhayyad. Dia mengalami masa keemasan oleh pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Kemudian Kerajaan Islam di Jawa yang meliputi dari Kerajaan Demak. Kerajaan Demak yaitu kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa, kemudian dipimpin oleh Raden Patah. Kemudian kerajaan ini berdiri saat Majapahit mundur atau pada saat Majapahit hancur. Kemudian 5 raja yang berkuasa yaitu Raden Patah, Pati Uno, Sultan Trenggono, Sunan Prawata, dan Arya Penangsang. Kemunduran karena perang saudara dan pemberontakan. Yang kedua adalah Kerajaan Islam Pajung, yaitu berdiri setelah kemunduran Kerajaan Demak dan didirikan oleh Sultan Hadiwijaya atau selanjutnya adalah Kerajaan Mataram Islam, yaitu kerajaan Islam di Pulau Jawa pada abad ke-16 Masehi yang terletak di Yogyakarta. Dia mengalami masa keemasan pada masa Mas Rangsang atau Sultan Agung. Selanjutnya adalah Kesultanan Islam Cirebon. Dia terletak di Jawa Barat pada abad ke-15 sampai 16 Masehi. Kemudian dengan sultan pertama adalah Pangeran Walangsungsang. Selanjutnya adalah Kerajaan Islam Kerajaan Islam Banten, yaitu kerajaan Islam di Pasundan, Banten. Dia sultan pertamanya adalah Sultan Maulana Hasanuddin dan sultan terakhirnya adalah Sultan Maulana Muhammad Syafiuddin. Dia runtuhnya karena perang saudara dan pembubaran paksa oleh pemerintah Inggris. Selanjutnya adalah Kerajaan Islam di Kalimantan, yaitu Islam masuk ke Kalimantan Selatan pada abad ke-16 Masehi. Dia awal masuknya ke Kerajaan Daha atau sekarang namanya Kerajaan Banjar. Yang waktu itu Kerajaan Daha ini merupakan beragama Hindu. Jadi dengan bantuan Sultan Demak, Raja Daha dan rakyat ini masuk Islam. Jadi nama Kerajaan Daha ini berubah jadi Kerajaan Banjar. Nah kemudian dan raja pertamanya yaitu Pangeran Samudra. Kemudian adalah Kerajaan Gorontalo, yaitu dimulai dari adanya dakwah dari Dato' Ri dari Bandung dan Dato' Sulaiman, yaitu Sultan Alauddin atau Raja Gawo. Kemudian masuk Islam. Rakyat pun segera ikut memeluk Islam. Kemudian pemerintahannya yang terkenal adalah Sultan Hasanuddin. Ia berhasil memperluas pengaruh kerajaan Makassar sampai ke Matos, Bulukamba, Mondar, Sulawesi Utara, Luwu, Bulan, Selayar, Sumbawa, dan Lombok. Kemudian kerajaan Islam di Ternate, yaitu didirikan oleh Sultan marhum. Dia berada di Maluku Utara. Puncak kejayaannya itu pada masa Sultan Babullah. Runtuh karena tidak mampu melawan Spanyol dan Kemudian kerajaan Islam di Nusa Tenggara, yaitu diperkirakan itu sekitar abad ke-16 Islam hadir di daerah Nusa Tenggara atau Lombok. Islam di Lombok diperkenalkan oleh Sunan Perapen atau putra Sunan Giri. Kemudian masuk Islam ke Sumbawa ini dengan melalui Sulawesi, yaitu melalui dakwah para mubalik dari Makassar antara tahun 1540 sampai 1550. Kemudian berkembang kerajaan Islam di Lombok, salah satunya adalah Kerajaan Selat.
Yang terakhir adalah peranan kerajaan terhadap perkembangan Islam di Indonesia. Yang pertama adalah ketika agama Islam dianut oleh raja atau sultan dan juga para pejabat istana serta para bangsawan dan diikuti seluruh keluarganya, maka diikuti pula lapisan masyarakat secara umum. Yang kedua adalah kegiatan politik dan ekonomi kerajaan Islam menjadi sarana dalam melaksanakan dakwah. Yang ketiga adalah dakwah Islam menjadi motivasi dan spirit dalam mengusir penjajah dari bumi Nusantara. Yang keempat adalah memudahkan transaksi perdagangan dengan para pedagang dari kawasan Timur Tengah. Yang kelima adalah setelah agama Islam menjadi agama resmi kerajaan, maka perubahan-perubahan tampak dari sendi-sendi kehidupan kerajaan bisa dilihat dari aspek sosial, politik, dan budaya. Yang keenam adalah menciptakan tata kehidupan baru yang lebih sesuai dengan apa yang ada pada ajaran. Demikian penjelasan singkat saya mengenai materi semester 1 Sejarah Kebudayaan Islam kelas 12. Semoga dapat bermanfaat. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.